Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi nih sama Ibu Donat. Hari ini Ibu akan membahas tentang latihan US matematika ya. Ada beberapa soal sih yang akan Ibu bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ya like dan juga subscribe, oke? Oke, yuk kita mulai aja yuk. Yang pertama, ada gambar sebuah trapesium, tapi trapesium itu terdiri dari beberapa segitiga yang sebangun, gitu ya. Jadi trapesium A, B, C, D itu terdiri dari beberapa segitiga yang sebangun. Nah, diketahui AB itu kan 18 cm ya. AB 18 cm. Kemudian EF-nya 14, berarti dari E ke F itu 14. Terus DC-nya 8, di sini 8. DE 6. D ke E 6. Berarti ini 6 cm di sini ya. Oke. Yang A di sana sudah dijawab ya, ada jawabannya, ada pembahasannya. Pertanyaannya adalah perbandingan luas segitiga ABD dengan luas segitiga ACD. Oke, ABD ACD. Nah, luas itu kan rumusnya setengah alas kali tinggi nih, sudah ditulis ya, setengah alas kali tinggi. Nah, untuk segitiga ABD jika alasnya A ke B 18, berarti tingginya adalah AD. Ini tinggi untuk segitiga ABD. Jelas ya? Nah, kemudian untuk segitiga ACD sama juga. Kalau alasnya DC, berarti tingginya A ke D juga ya kan? Lihat, segitiga ABD itu alasnya AB, tingginya AD. Sedangkan segitiga ACD itu alasnya C ke D, tingginya A ke D juga. Nah, di sini sudah ditulis ya. Karena sama-sama AD, berarti AD-nya bisa dihilangkan. Coret. Jadi setengah dikali AB banding setengah dikali DC. AB-nya kan sudah ada ya 18, berarti setengah kali 18 9. Kemudian DC-nya juga sudah ada ya 8, berarti setengah kali 8 4. Jadi perbandingan luasnya adalah 9 banding 4 gitu ya. Nah, sekarang yang B itu gimana? Ada semut. Luas segitiga ABD banding luas segitiga ABC. ABC. Oke, ABC di sini, ABD di sini. Oke ya. Yuk kita masukkan. Setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah alasnya 18 AB. Oke, setengah dikali AB dikali tingginya AD ya. AD. Ini banding segitiga ABC itu alasnya AB. Kalau alasnya AB berarti tingginya, nah kita cari tingginya di sini nih, kita ambil garis bantu ya, ambil garis bantu di sini yang tegak lurus dengan alasnya. Misalnya ini CG gitu ya. Oke, C ke G itu akan sama dengan A ke D. Ya kan? C ke G akan sama dengan AD. Berarti tinggi di segitiga ABC pun akan sama dengan tinggi di segitiga ABD. Jelas ya? Berarti yang di sini setengah
dikali alasnya sama AB, tingginya itu kan C ke G. C ke G sama dengan A ke D. Berarti di sini kita bisa tulis A ke D juga. Ini AB, AB, AD, AD. Berarti bisa saling tiadakan kan ya? Nah, sama aja setengah banding setengah. Kalau setengah banding setengah, sama aja 1 banding 1 gitu. Jelas ya? Jadi kamu perhatikan dulu nih segitiga mana aja yang ditanya. Kemudian kamu tentukan alasnya apa, tingginya apa, nanti baru kamu bisa dapat perbandingan luasnya. Gitu. Oke, selanjutnya tentukan luas permukaan dan volume benda tersebut. Yang pertama dulu ya, luas permukaan. Yang pertama adalah kerucut dan setengah bola. Ya kan, kerucut dan setengah bola. Kalau mencari luas permukaan berarti dijumlahin aja luas setengah bola ditambah luas selimut kerucut. Nah, luas setengah bola. Bola itu kan luasnya 4 pi r kuadrat. Karena setengah bola berarti setengah dikali 4 pi r kuadrat. Kamu harus ingat ya, luas permukaan itu rumusnya apa? Permukaan bola, permukaan tabung, permukaan kerucut, kayak gitu harus ingat rumusnya. Oke, berarti ini setengahnya 4 itu 2, pi-nya kamu tetap saja, kemudian r-nya berapa? Dari sini ke sini itu diameter ya, bukan r. Berarti r-nya adalah setengahnya dari 10. 5 kuadrat. 2 dikali pi dikali 25, berarti ini 50 pi gitu. Sampai sini dulu ya, pi-nya tetap aja. Oke, terus luas selimut kerucut di sini ya. Di sini itu kan bukan kerucut seutuhnya karena bawahnya alasnya itu tertutup, jadi kayak numpuk gitu kan ya, numpuk sama bolanya. Jadi nggak ada nih yang di lingkarannya. Yang kita cari adalah selimut kerucut aja. Luas selimut kerucut apa? 2 pi r s. Ingat-ingat ya, selimut kerucut 2 pi r s. S ini apa? S adalah garis pelukis dari kerucut. Di sini S-nya tuh ini nih. Nah, S itu dari sini ke sini, tapi kan kita nggak tahu ya S-nya berapa. Nah, kita cari tahu dulu nih dengan menggunakan garis bantu tinggi kerucut dan jari-jari kerucut. Tingginya 12, jari-jarinya 5. Berarti S-nya, ingat ya Pitagoras ya, S kuadrat 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu 144, 5 kuadrat itu 25, dijumlah hasilnya 169. Berarti S-nya akar dari 169 13. Nah, kita langsung masuk ke sini. 2 pi rs berarti 2 pi, R-nya 5, S-nya 13. 2 kali 5 10, 10 kali 13 130 pi. Nah, baru deh masuk ke luas permukaan benda. Kamu jumlahin aja. 50 pi ditambah 130 pi. Jawabannya adalah 180 pi cm kuadrat. Nah, kalau di pilihan gandanya bukan dalam bentuk pi, tapi bentuk nilai saja, jadi pi-nya kamu ganti dengan 3,14 atau 22/7, nanti dikalikan dengan 180, dapat hasilnya berapa. Nanti cari aja di pilihan gandanya, pasti ada. Gitu ya. Nah, kalau volume gimana? Volume kerucut, ingat nggak rumusnya? Ya, sepertiga pi r kuadrat T gitu ya. Nanti tinggal masukin aja angkanya, dapat volumenya. Volume setengah bola, volume bola ingat nggak? 6 pi r pangkat 3 deh kalau nggak salah. Atau nanti kamu cari deh ya. Volume setengah bola itu rumusnya apa, nanti dikaliin setengahnya gitu. Didapat volumenya, tinggal dijumlahin. Gitu. Jelas ya? Sebuah tempat yang berbentuk tabung, panjang jari-jari alasnya 1 meter dan tingginya 50 cm.
Oke, ada tabung, jari-jari alasnya 1 meter dan tingginya 50 cm. Tempat tersebut berisi penuh air. Air tersebut dialirkan ke sebuah bak mandi yang berbentuk balok hingga penuh. Jika ukuran bak mandinya 1 kali 60 kali 5, berapa liter air yang tersisa dalam penampungan air yang berbentuk tabung tersebut? Nah, kayak sudah ada gambaran ya. Jadi tuh ada tempat air bentuk tabung, ada ukurannya. Kemudian dari dari air di tabung itu dialirkan ke bak yang berbentuk balok. Yang ditanya adalah sisa air di tabung gitu. Berarti kita akan mencari sisa air, itu volume air yang ada di tabung dikurangi volume air yang ada di balok ya. Sisa airnya berarti volume tabung yang pertama dikurangi dengan volume balok, karena air yang di tabung itu dialirkan ke bak yang berbentuk balok. Jadi kita akan mencari dulu nih volume tabungnya. Volume tabung rumusnya apa? Pi R kuadrat T ya. Oke, Pi-nya kita tetap tulis Pi dulu. R-nya berapa? Jari-jari alasnya 1 meter. Oke, 1 meter dan tingginya 50 cm. Kita ganti semuanya ke desimeter ya, karena yang ditanya itu liter. Yang ditanya liter, ingat 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kita akan ganti semua satuannya ke desimeter ya. Kembali ke soal, jari-jarinya 1 meter. Meter ke desi, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Meter ke desi berarti turun 1 ya. Turun 1 berarti dikali 10. Yang tadinya 1 meter jadi 10 desimeter. Kuadrat dikali T-nya 50 cm. 50 cm berarti naik 1 ya ke desi. Kalau naik berarti dibagi 10. Dibagi 10 yang tadinya 50 berarti jadi 5. Gitu jelas ya? Berarti ini Pi dikali 100 dikali 5. Karena R kuadratnya 100 berarti kita menggunakan Pi-nya yang 3,14 kali 500. 3,14 kali 5 0, 2, 5, 7, 1, 5, 70 ya liter. Oke, kita udah dapat nih volume tabungnya. Sekarang kita lanjut cari volume baloknya. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa di sana? 1 meter dijadikan ke desi, berarti turun 1 jadi 10 desimeter. Lebarnya 60 cm. 60 cm naik 1 jadi 6 dibagi 10. Tingginya 5 desimeter, sudah betul ya, 5 desimeter. 10 kali 6 kali 5, 6 kali 5 30, 30 kali 10 300 liter. Nah, udah dapet nih sekarang volume sisanya. Volume sisanya 1570 dikurangi 300. 1270 liter gitu. Jelas ya? Jadi kamu tuh harus tahu dulu gitu rumus dari volume tabung apa, volume balok apa. Terus nanti ada kayak ganti satuannya. Dan liter itu sama aja dengan desimeter, kayak gitu ya. Belajar lagi ya. Oke, di sana ada soal sebuah tempat berbentuk kerucut, panjang jari-jari alasnya 1 meter dan tingginya 6 desimeter. Kerucut alasnya 1 meter. Jari-jari alasnya 1 meter dan tingginya 6 desimeter. Jika tempat tersebut diisi air hingga penuh, tentukan banyak air yang dapat ditampung tempat tersebut. Oke, karena yang ditanya adalah banyak air, berarti yang harus kita cari adalah volume dari tempat air tersebut. Di sana volume apa berarti? Volume kerucut. Volume kerucut rumusnya apa?
sepertiga luas alas dikali tinggi. Ingat-ingat volume kerucut sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, di sana yang diketahui adalah jari-jari alasnya jari-jari R itu 1 meter. Karena yang ditanya liter, berarti meter harus dijadikan ke desimeter. Meter harus dijadikan ke desimeter. Masih ingat kan tangga kilometer? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini 1 meter ya, 1 meter berarti turun 1 kali, berarti dikali 10. 1 meter artinya 10 desimeter. Kemudian tingginya diketahui 6 desimeter. Yang ditanya banyak air yang dapat ditampung tempat tersebut, berarti volume kerucutnya sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya kan bentuk lingkaran ya, berarti pi r kuadrat dikali tinggi kerucutnya. Sepertiga, pi-nya tetap dulu, r-nya 10, berarti 10 kuadrat dikali tingginya 6. Berarti ini 3-nya coret aja, jadi 2. Pi kali 100. Atau pi itu kan 22/7 boleh, 3,14 boleh ya, karena ini r kuadratnya 100, berarti kita pakai yang 3,14 aja. 3,14 dikali 100, 314 liter. Gitu, jelas ya? Sekian video dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.